Oh, ini kita ya yang kemarin buat janji mau konseling hari ini. Iya Ibu. Gimana kabarnya Dita? Udah lama nggak main-main ke ruang BK. Alhamdulillah Bu, kabar kita hari ini baik. Kita kesibukannya apa sekarang? Kan udah kelas 3 nih. Gimana persiapannya mau masuk perguruan tinggi? Seperti biasa sih Bu, kesibukan saya itu sekolah. Tetapi selain itu saya memiliki kesibukan lain seperti sekarang saya itu ikut pamit Sanggar Ibu. Ya kamu aktif ya di Sambatan. Gimana persiapannya? Sekarang kan kamu udah kelas 3 nih. Menurut saya persiapan saya belum cukup matang Bu untuk menyambut SNBV. Seperti itu. Kita kenapa mukanya nggak seceria biasanya? Sebenarnya Bu, kita datang ke sini tuh kita ingin menceritakan masalah yang kita miliki. Ya mungkin sekarang kamu lagi ada masalah ya, sehingga kamu mau melakukan konseling dengan ibu. Nah, sebelumnya Dita, sebelum kamu mau melakukan konseling, supaya sesi konseling kita berjalan efektif dan efisien, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan waktu? Nah, untuk sesi kali ini kita buat 30 menit. Gimana Dita, setuju? Setuju. Nah, gimana kamu duduknya udah nyaman, udah relax? Nah, kamu mungkin boleh mulai ceritakan masalah apa sih yang sekarang mengganggu pikiran kamu. Tapi Bu, sebelum saya bercerita mengenai masalah saya, sebenarnya saya takut untuk menceritakan ini kepada Ibu karena sebelumnya itu saya pernah bercerita kepada teman saya, tetapi cerita saya itu diceritakan kembali kepada teman-teman yang lain. Jadi saya takut Bu untuk cerita kembali. Kamu tidak mau menceritakan teman-temanmu. Nah, keputusan Dita untuk berani datang ke sini cerita itu adalah keputusan yang tepat. Nah, Dita, sesi konseling itu adalah proses yang bisa membantu kamu dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah kamu. Dalam sesi konseling atau dalam proses konseling itu ada namanya akses keterbukaan dan akses kerahasiaan Dita. Jadi akses keterbukaan itu yang membuat proses konseling itu semakin efektif dan efisien. Jadi kamu bisa terbuka tentang masalah kamu bisa ceritakan tanpa ada yang ditutup-tutupi, dan kamu suka rela untuk menceritakannya supaya kita bisa menemukan solusi yang tepat. Nah, di dalam konseling juga ada namanya akses kerahasiaan, di mana apapun yang kamu ceritakan, yang kita diskusikan dalam sesi konseling ini tidak boleh keluar dari sesi ini, tidak boleh diceritakan keluar, baik kamu maupun saya, Guru BK. Nah, untuk itu kamu boleh menceritakan apapun masalah kamu kepada saya kapanpun. Kamu bisa cerita seluas-luasnya, senyaman-nyamannya. Jadi, kita apa permasalahan kamu yang membuat kamu itu cemas? Sebenarnya Bu, kan kita sekarang lagi sibuk mengurus Sanggar kita. Nah, karena itu kita jadi sulit untuk membagi waktu kita antara belajar dengan Sanggar kita. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi itu Bu, sekarang nilai-nilai di semester ini, nilai-nilai kita itu sangat menurun drastis Bu. Oke. Nah, kamu bilang bahwasanya nilai-nilai kamu menurun drastis. Mata pelajaran apa saja yang paling menurun drastis menurut kamu? Menurut saya Bu, yang paling drastis itu di pelajaran matematika dan IPA. Kalau Ibu boleh tahu, cara belajar apa yang biasa kamu gunakan atau metode apa yang biasa kamu gunakan? Biasanya Bu, sebelum pelajaran dimulai, kita tuh selalu mempersiapkan diri, mempelajari terlebih dahulu pelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Jadi kita mempunyai bekal untuk pelajaran yang akan datang. Seperti itu. Cara belajar kamu sudah efektif, sudah bagus ya menurut Ibu. Nah, atau menurut kamu adakah penyebab lain nih yang membuat nilai-nilai kamu turun? Mungkin penyebab lainnya karena saya kurang untuk mengatur waktu saya antara Sanggar Tari saya dengan akademik saya atau sekolah saya Bu. Baik, Ibu mengerti. Jadi di sini permasalahan manajemen waktu ya, membagi waktu kamu antara akademik dan Sanggar Tari kamu. Kamu sadar nggak sih kalau sebenarnya hal itu yang menjadi penyebab dari nilai-nilai kamu menjadi menurun? Sebenarnya saya sudah sadar Bu, hal tersebut yang membuat nilai-nilai saya
antara akademik dan non akademik. Kamu pengen akademik kamu bagus, tapi kamu juga ingin maksimal di hobi kamu. Ibu paham kecemasan kamu sekarang, kamu tidak ingin meninggalkan keduanya. Tapi Dita, kamu kan sekarang kelas 3 nih, akan banyak ujian-ujian, tes-tes yang akan kamu hadapi ke depannya. Sehingga di sini kamu perlu nih untuk bisa membagi waktu kamu dengan baik dan menentukan prioritas kamu. Karena kamu sudah kelas 3, kamu punya kewajiban untuk menyelesaikan akademik kamu yang 3 tahun ini. Untuk itu, kamu perlu nih memanajemen waktu kamu dengan baik. Ibu apresiasi segala kegiatan yang kamu maksimalkan. Ibu apresiasi juga kamu mau menyalurkan hobi kamu, tapi kamu juga punya kewajiban selain itu. Nah, kita sudah temukan nih penyebab dari masalah kamu, Dita. Nah, supaya kamu terdorong untuk mengatasi masalah itu, kamu harus bertanggung jawab, merasa bertanggung jawab atas masalah yang kamu miliki. Nah, boleh kita akan melakukan teknik pelatihan tanggung jawab. Caranya kamu bisa mengutarakan perasaan-perasaan kamu, permasalahan-permasalahan kamu sekarang, ditambah dengan kalimat di belakang, saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Hal ini supaya menunjukkan tanggung jawab dalam diri kamu. Ibu kasih contoh ya. Saya salah dan saya akan bertanggung jawab atas perbuatan saya. Boleh, Dita? Saya kecewa dengan nilai saya di semester ini dan saya akan bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Saya merasa bersalah karena saya tidak dapat membagi waktu saya, di mana saya lebih mementingkan non akademik saya dibanding akademik saya, dan saya akan bertanggung jawab akan hal tersebut. Saya pilih untuk jalan ini dan saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Jadi kayaknya itu, Dita, gimana perasaannya? Sudah mengutarakan perasaannya dan merasa bertanggung jawab akan semua yang kamu pilih dan tindakan kamu. Adakah pola pikir yang berubah setelah mengutarakan hal-hal tersebut? Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, saya akan membuat journaling ataupun jadwal kegiatan-kegiatan saya dan menambah jam belajar saya untuk persiapan SNBP. Ya, bagus sekali. Nah, jadi gimana nih perasaannya kita? Kamu sudah sampai pada sisi solusi. Perasaan saya untuk saat ini, saya merasa lebih tenang, Bu, karena yang selama ini menjadi pikiran saya sudah saya ungkapkan dan saya ceritakan, serta saya mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi kamu tidak usah khawatir dengan masalah kamu sekarang. Kamu masih punya waktu untuk persiapan SNBP, dan jangan berlarut-larut dengan masalah kamu, karena sudah dapat, sudah lega. Yang penting perasaan kamu sudah tenang dan kamu sudah tahu apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Nah, untuk itu Ibu tunggu sesi konseling berikutnya untuk melihat progres kamu sudah sampai mana, dan apabila masih ada kesulitan lain di dalam proses kamu boleh sampaikan kepada Ibu. Dan kamu bisa datang ke ruang BK kapan aja untuk menyampaikan masalah dan kesulitan kamu mungkin dalam menjalankan solusi teknis tadi. Sampaikan saja kepada Ibu. Yang penting kamu relax aja, jangan dibawa pusing ya, karena kan kamu udah kelas 3 nih. Jadi kamu memang harus bisa membagi waktu kamu dan tetap menjaga kewarasan ya, Dita. Baik, adakah masalah lain yang mau kamu ceritakan lagi? Untuk saat ini masalah yang terberat di saya itu hanya itu saja. Nah, karena sesi konseling kita juga sudah selesai. Terima kasih Dita sudah berani untuk mengungkapkan masalahnya. Terima kasih juga sudah hebat dalam mengidentifikasi ya tadi penyebab dan mencari solusi dan bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Hebat kamu. Terima kasih ya Dita. Saya juga berterima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan saya solusi yang terbaik. Baik, kalau gitu Ibu tunggu pertemuan berikutnya.